Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang olehnya. Namun banyak yang tidak tahu bahwa malaikat ternyata juga mendoakan manusia yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan didoakan oleh para malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, doa-doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa malaikat yang dilantunkan untuk hamba yang diridai tercantum di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Agar selalu didoakan oleh malaikat, seseorang harus menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa saja 14 golongan orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Golongan pertama yang mendapatkan doa dari malaikat adalah para penuntut ilmu dan yang mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkannya kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa si fulan, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang ketiga, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, Ya Allah, ampunilah ia, Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim. Yang keempat, orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Selain untuk meneladani Rasulullah SAW, berselawat juga akan membuat malaikat mendoakan seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang muslim berselawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia berselawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit selawat atau memperbanyaknya. Sahihul Jami.
Yang kelima, orang yang salat berjamaah di saf paling depan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Yang keenam, orang yang menyambung saf salat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Yang ketujuh, orang yang salat berjamaah di waktu subuh dan asar. Golongan orang yang melaksanakan salat subuh dan asar secara berjamaah juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Kedua waktu tersebut adalah waktu di mana malaikat berkumpul dan melakukan tugasnya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat yang menyertai hamba di malam hari dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari berkumpul pada waktu salat subuh dan asar. Maka mereka berkumpul pada waktu salat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami mendatangi mereka, sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka. Sedangkan mereka sedang melakukan salat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedelapan, orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersalawat memintakan ampunan untuknya hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersalawat untuknya hingga ia berada di pagi hari, dan ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kesembilan, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-10, orang yang duduk di tempat salatnya setelah salat. Para malaikat akan selalu bersalawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat salat di mana ia melakukan salat. Selama ia belum batal wuduknya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang ke-11, orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antaranya keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakhil. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang ke-12, orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Yang ke-13, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya
penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan. Semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Yang ke-14, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang lain. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Darda. Demikianlah 14 golongan orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.